betul-betul merupakan anugerah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat ini tegas Allah sampaikan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh betul-betul Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Allah anugerahkan kepada seluruh yang beriman. Apa anugerah Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan kita. Menarik, dalam ayat ini Allah mulai dengan kata laqad mannallah. Ada lamu taukid dan ada kad masuk kepada fi'lun madi yufidut tahqiq. Artinya apa, saudara? Ketika sudah ada dua penegasan di dalam ilmu balaghah, artinya mukhatabnya ketika butuh penegasan itu bisa dikategorikan mukhatab yang dalam keadaan ingkar atau yunazil manzilatul munkir. Artinya apa, saudara? Allah mau kasih peringatan kepada kita, akan datang satu masa, akan datang satu waktu, akan ada di mana orang tidak merasakan bahwa diutusnya Nabi adalah sebagai anugerah. Mereka lebih memilih bukan syariat Nabi yang menjadi ajaran mereka. Mereka lebih memilih yang bertentangan dengan syariat Nabi sebagai ajarannya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti yang bertentangan dengan Nabi sebagai acuannya. Saya mau tanya, sekarang ada apa kagak? Ada atau tidak? Ada revolusi akhlak, ada revolusi mental, betul? Saya mau tanya, yang ajaran Nabi revolusi akhlak apa revolusi mental? Jawab yang kompak, nggak jawab jangan-jangan intel. Saya mau tanya, yang ajaran Nabi akhlak atau mental? Akhlak atau mental? Tapi yang ikut mental banyak gak? Banyak gak? Artinya apa? Ada yang gak menganggap ajaran Nabi sebagai anugerah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah kasih penegasan. Artinya apa? Jangan sampai kita luput dalam benak kita bagaimana apa yang ada di bawah ajaran Nabi, baik akidahnya maupun syariatnya atau akhlaknya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gak anugerah, saudara? Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab Al-Khasa'is Ummah Muhammadiyah, beliau menggambarkan kekhususan umat ini. Saya hanya akan ambil 3, saudara, karena waktunya udah mau habis. Berapa? Berapa? Udah lapar kayaknya nih orang selipik nih. Lanjut atau jangan? Lanjut. Lanjut atau jangan? Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mengutip ada 3, saudara. Bagaimana untuk kita betul-betul merasakan ajaran Nabi ini, syariat Nabi ini merupakan sebuah anugerah. 1, beliau mengatakan bentuk syariat Nabi adalah sebuah anugerah, di mana dalam ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada raf'ul isr, diangkatnya kesulitan atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu syariat Nabi yang terdahulu, kalau anggota tubuh, pakaian atau tempat ibadah terkena najis, maka nggak bisa disucikan, saudara. Kalau tangan kena najis, tangannya mesti dipotong. Kalau baju kena najis, najisnya mesti dipotong. Kalau tempatnya kena najis, tempatnya mesti dicongkel. Saya mau tanya, syariat Nabi terdahulu kira-kira ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Tapi kalau syariat Nabi
Kalau baju kena kotor bisa disucikan nggak? Tempat sholat kena najis bisa disucikan atau tidak? Berarti saya mau tanya, syariat Nabi ringan atau berat? Mudah atau sulit? Alhamdulillah. Yang kedua, bentuk raful isr, saudara. Dulu kalau anggota tubuh buat kesalahan, mata ngelihat yang haram, itu mata mesti dicongkel. Mata ngelihat yang haram, mata mesti dicongkel buat tobat, saudara. Tangan melakukan kesalahan, maka tangannya mesti dipotong. Kalau dia melakukan kemusyrikan, tobatnya harus dibunuh. Saya mau tanya, syariat umat Nabi terdahulu kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan? Tapi saya mau tanya, syariat Nabi sekarang, kalau mata buat dosa, apa iya disyariatkan mesti dicongkel matanya? Oh, kalau dicongkel udah banyak mata yang dicongkel, betul? 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 Berarti saya mau tanya, syariat Nabi kira-kira ringan atau berat? Ringan atau berat? Alhamdulillah. Kemudian saudara, yang ketiga, bentuk raful isr daripada syariat Nabi. Dulu kalau orang melakukan pembunuhan, maka hukuman jinayatnya hanya ada opsi kisos. Artinya kalau bunuh nyawa bayarnya nyawa. Kalau menghilangkan fungsi kuping, kupingnya dihilangin, saudara. Tapi syariat Nabi, karena kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih keringanan. Dengan apa? Dengan diberikan opsi selain kisos ada bayar diyat. Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka kisos dibatalkan, bayar diyat. Berarti saya mau tanya, dengan ada opsi diyat selain opsi kisos, berarti saya mau tanya, syariat Nabi ringan atau tidak? Ringan atau tidak? Kalau kita melihat keringanan-keringanan tersebut, berarti saya mau tanya, syariat Nabi anugerah atau bukan? Anugerah atau bukan? Alhamdulillah. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, syariat kita ini berisi berbagai kemudahan. Kalau tadi diangkat kesulitan, bukan cuma diangkat kesulitan, bahkan diberikan kemudahan. Contoh sholat. Sholat yang gak bisa mampu qiyam berdiri, maka diizinkan buat duduk, betul? Yang gak bisa duduk, diizinkan untuk berbaring, betul? Yang gak bisa berbaring, diizinkan diberikan rukhsah untuk terlentang dengan memberikan isyarat. Nggak bisa juga, baru disolatin, betul? Betul? Artinya apa? Ada keringanan nggak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Itu syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saudara, yang menjadi keutamaan dan kekhususan umat Nabi adalah Nabi pernah berdoa. Nabi meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berharap kepada Allah, la yajtami ummati ala dhalalah, bahwa Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar umatnya, agar pengikutnya tidak bersepakat dalam segala bentuk kesesatan. Dan doa Nabi tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga min khasais umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini tidak akan pernah bersepakat dengan kesesatan. Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Apapun kesesatan yang akan muncul di zaman umat Nabi Muhammad, apapun kemungkaran yang akan muncul di zaman umat Nabi Muhammad, apapun bentuk kezaliman yang muncul di zaman umat Nabi Muhammad, akan muncul sekelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk berdiri tegak melawan segala bentuk kezaliman. Takbir. Ini jaminan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini kekhususan. Ini kekhususan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saya mau tanya, kekhususan seperti ini kira-kira kita senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Allah mau kasih tahu,
engkau ini dipilih Allah jadi umat Nabi Muhammad SAW dengan rangkaian keistimewaan seperti ini. Timbul pertanyaan, kenapa sih kok Allah pilih Anda jadi umat Nabi Muhammad? Saya mau tanya, kalau kita menarik mundur, andai kata kudrah iradah Allah belum melekat kepada ketetapan untuk kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad, pertanyaannya dari segi kemungkinan, imkaniyah, probabilitas kemungkinan, secara kemungkinan sebelum melekat kudrah iradahnya Allah, pertanyaannya mungkin nggak kita dipilih bukan menjadi umat Nabi Muhammad? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa kita dikasih jadi umat Nabi Nuh, dikasih jadi umat Nabi Musa, dikasih jadi umat Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaannya, kenapa kudrah iradah Allah? Allah pilih kita, Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang umat paling istimewa. Surga nggak boleh masuk selain umat Nabi Muhammad, lebih dulu masuk, saudara, dengan berbagai macam keistimewaannya. Pertanyaannya, kenapa Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad?